Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'ibadihi khabiran basira, wa tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala qamaran munira, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahu akbar, wallahu akbar min kulli quwwah. Allahu akbar, wallahu akbar min kulli hayyah. Allahu akbar, wallahu akbar min kulli kayyan. Allahu akbar, lahul baqa'u war rif'ah. Allahu akbar, lahus sana'u wal majdah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Wa salatullahi wa salamuhu ala man rufi'at bihi manarul islam wa hutimat bihi daulatul asnam wa furidat bihi as-salatu was-siyam wa khairu man aftara wa shama wa sajjada wa qama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulul bashariyah wa muallimul insaniyah wa muza'zi'u kayyanil wasaniyah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran mubarakan. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Dialah zat yang maha indah bila kita memuji, maha penyayang tak terbilang, kasihnya tak terhalang walau sejauh mata memandang. Dialah zat yang maha besar, kebesarannya menundukkan sifat emosionalitas yang melekat pada perkasaannya. Dialah penguasa tunggal, penguasa absolut yang menancap pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari nan cerah, semilir napas menghembus lega, suara lontang terdengar merontah. Ali ru'ya memberi fatwa saat tiba hari nan fitrah. Serentak makhluk berucap kata, tahlil tahmid semboyan nyata memuji Allah Azza wa Jalla. Momen penting lagi bahagia, Idul Fitri di depan mata, tanda usai saum puasa, kembali bersih jiwa dan raga. Hanya doa yang kita minta, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguntai kata, elok didengar uslub tertata, merajut indera memotif rasa untuk renungan kita bersama. Fa idza kana akhiru lailatin min ramadhana ghufirallahu lahum jami'a. Tatkala detik-detik akhir kepergian Ramadan, Allah memberikan ampunan dan Allah memaafkan kehilapan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di sisi lain At-Tabarani berkata, idza kana yaumul 'idil fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turub fadadau ughdu ma'asyiral muslimina ila rabbin karim yumna lakum minallahi wa yumna lakum summa yusbitu alaikumul jawaiz. Laqad amartum biqiyamil laili faqumtum wa amartum bisyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbukum faqbudu jawaizakum. Fa in dhallu nada munadin minas sama' ala inna rabbakum qad ghafartum farji'u rasyiduna hadza huwa yaumul jaizah. Ketika tiba Idul Fitri, para malaikat siap menanti, memantau arus yang telah terpadati, ruas jalan yang tak bertepi, seraya ia berorasi, wahai kaum muslimin, bergegaslah menuju ampunan Tuhanmu dengan memperoleh trofi kemenangan Ramadan, dengan meraih rahmatnya. Kemudian Allah menyerahkan trofi tersebut karena kalian melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail di malamnya. Pada kesempatan yang berbeda, para malaikat berseru kepada orang-orang yang
tidak melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan, seraya berkata, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian memaafkan kalian. Kembalilah kepada Tuhan kalian dengan petunjuk dan hidayahnya. Ketahuilah oleh kalian bersama, sesungguhnya hari ini hari penyematan trofi penghargaan. Allahu Akbar. Tuba liman syaghala nafsahu fi Ramadan wa nala fihi ghufranur rahman bi khurudi hajaz syiyam sahrus siyami wal qiyam. Sungguh teramat beruntung bagi orang-orang yang all out, konsentrasi menghamba diri di bulan Ramadan, merdeka dari pembebasan api neraka, meraih pengampunan Allah, keputusan di saat akhir Ramadan. Khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Penghujung aktivitasnya mewangi, harum semerbak laksana kasturi. Demikianlah ajang kompetisi berpacu positif mendapatkan trofi. Wujuhu yauma idzin musfirah dahikatul mustabsyirah. Raut wajahnya menawan, dihiasi dengan keceriaan, candaria penuh kebahagiaan. Itulah kemenangan. Ramadan telah usai, kelopak mata mulai berderai, air mata jatuh terurai, kenangan terawih akan terbingkai, segudang pengetahuan telah dicapai, prestasi manis jadi perisai, selamat tinggal bulanan damai. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian melengkapi bilangan, agungkan Allah atas bimbingan yang diberikan dengan selalu bersyukur dan menawan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untayan di atas, sebuah dimensi spiritual humanity untuk hati yang memuruntah dilanda nestapa ingin mencapai kesempurnaan ibadah. Perilaku optimistis melebihi otoritas hamba tanpa mempertimbangkan sifat pesimistis. Seyogianya harus sejalan rasa optimis dan pesimis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkap Al-Ghazali dalam tasawufnya. Optimis berorientasi pada ghirah, berlandaskan semangat dalam beramal. Dengan rasa yakin dan percaya diri, persembahan terbaiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesimis berkonotasi pada sifat ikhtiyat, kehati-hatian dalam beribadah, rasa khawatir, was-was, takut, jeripayah yang dilakukannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan ikhtiyat inilah tidak akan terjerumus untuk kita lengah dan lalai untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Duhai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam terminologi nusus Qur'ani, menghambakan diri kepada Allah harus sejalan dengan garis tegak lurus di bawah atas yang disematkan dengan hubungan vertikal atau hablum minallah. Disinergikan dengan garis mendatar, terkoneksi dengan horizontal, kita sebut dengan hablum minan nas. Konektivitas langsung seorang hamba kepada Allahnya tanpa terhalang dengan makhluk ciptaannya. Begitulah uraian Allah dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya untukmu kami menghamba dan kepadamu kami memohon arahan. Arahkanlah kami untuk memahami agama yang benar. Kreativitas dalam beribadah seseorang sering dan banyak sekali tersandung, terjerumus, terjebak, bahkan termarginalkan pada aspek horizontal, hubungan sesama manusia.
Propaganda hubungan sama manusia amat berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan persoalan dunia yang berkaitan dengan manusia sebelum sampai mahkamah Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu di antara kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hubungan sesama manusia akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Persoalan mulai muncul. Persoalan heroik sering bermunculan antara tetangga sikut-sikutan, sesama saudara bertengkaran, suami istri gontok-gontokan, antar mitra menjatuhkan, teman dengan teman berbenturan. Silih hujat jadi kebiasaan, perkataan dusta taming alasan, baku hantam jadi tontonan, orang tua jadi sasaran, mertua bagaikan buli-bulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam, mengultimatum sanksi berat bagi siapa saja di antara kalian yang tidak bisa berperilaku baik, tidak bisa saling asah saling asih, tidak bisa saling sayang menyayangi, tidak bisa saling hormat menghormati kepada sesama, hubungan antara kita dengan sesama. Utamanya hubungan kepada orang tua, bil khusus kepada ibu tercinta. Seraya bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka summa abuka. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati?" Beliau yang mulia menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu." Al-Qurtubi menjelaskan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan oleh seorang ayah. Karena ibu menghadapi beberapa fase, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya bisa dimiliki oleh seorang ibu, tidak bisa dimiliki oleh seorang bapak. Demikian pula Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabir, beliau katakan, teramat tinggi peringkat bakti pada orang tua dalam Islam. Al-Quran mensejajarkan level kedua setelah beriman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, atau kita kenal hubungan sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali menyekutuinya, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba saatnya Idul Fitri, momen renungan, evaluasi diri jadi keharusan, masa lalu hanya kenangan, perilaku buruk harus tinggalkan, kata maaf memaafkan harus dilakukan, salah hilaf tolong bebaskan, agar dapat kebaikan. Kepada Allah kita memohon ampunan, agar dapat trofi kemenangan di hari yang fitri ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur, dahsyatnya jeritan seorang ibu yang tersakiti oleh kata-kata kasar anaknya. Sesak dada menahan amarah yang terekspresikan dengan linangan air mata, menggegerkan semua makhluk Allah yang berada di langit. Bergetar arash menembus lauhil mahfuz saat ibu kita terluka oleh kata-kata kita. Begitu ungkapan Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari lil Al-Asqalani. Al-Qurtubi menambahkan dengan kata-kata dalam Al-Mafhum kitabnya, efek dan pengaruh terbesar bila seorang anak menyakiti ibunya, Allah akan mengangkat keberkahan dalam hidupnya. Kehidupan yang dimiliki akan sengsara dan akan menyengsarakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu masih di dunia, tidak ditunda.
kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi siapa saja di antara kita yang sering melukai, menggores hati seorang ibu. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridha Allah bermuara pada ridha kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Carilah surga selagi kita memiliki orang tua, bil khusus ibu-ibu yang begitu lentur bahasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Mari kita bermuhasabah sejenak. Bayangkan dan hadirkan wajah manis ibu kita masing-masing. Begitu besar pengorbanan seorang ibu. 9 bulan ibu mengandung, beban berat dilewati, meniti hari demi hari, 9 bulan terpenuhi, tanpa ngeluh ia jalankan. Acap kali senyum menawan saat bayi dalam kandungan, kebahagiaan saat melahirkan. 2 tahun ibu menyusui, duka nestapa ia jalani, lesu lelah tak peduli, makan minum selalu terhenti saat bayi mulai merintih. 9 tahun ibu mengasuh, aral melintang selalu datang, siang malam tidak pantang, derita hidup bahan renungan, menuntun jalan ke masa datang demi anak yang disayang. Setiap kali kita khilaf, ibu hukum dengan nasihat. Setiap kali kita kecewa, ibu bangun di seperempat malam munajat kepada Allah. Tak berhenti sampai di sana. Ibu mendampingi kita sampai masa baligh, meningkat ke masa remaja, sampai dengan masa tua. Seorang ibu masih tetap memperlakukan anak-anaknya seperti masa kanak-kanak, walaupun anak itu menyandang pangkat, gelar, jabatan, dan kedudukan. Pantas saja pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Kasih ibu tak bertepi, kasih anak tergantung kondisi. Kalian merawat ibu-ibu kalian sambil menunggu kematiannya, sedangkan ibu-ibu kita merawat kita sampai mengharap hidup dan kebahagiaan kita di masa datang. Demikian ungkapan Umar ibn Khattab saat hidupnya. Inilah ilustrasi pengorbanan ibu untuk anaknya yang membuat kita segera berlutut simpuh memeluk ibu sambil berkata, "Ibu, kami tidak mengetahui berapa banyak pengorbanan yang sudah ibu lakukan. Saat kami terbaring sakit, ibu tetap menjaga kami walaupun kondisi ibu sedang sakit. Ibu, maafkan anakmu. Ibu, kami tak mengetahui berapa banyak keringat keluar dari dahi ibu saat ibu, kami dan teman-teman kami tidak berdaya. Ibu tetap tegar, memberi senyum. Ibu rela memakai pakaian compang-camping asalkan kami memakai pakaian yang layak. Itulah kasih sayang seorang ibu. Ibu, maafkanlah anakmu. Ibu, kami mengetahui berapa banyak derita yang ibu alami. Ibu rela pincang demi membantu kami berjalan. Ibu rela menahan lapar demi perut anaknya kenyang. Ibu rela terpanas terik matahari demi anak terlindungi. Ibu rela bangun di perempat malam, bahkan sedang lelap tidur hanya karena nyamuk menggigit tubuh anakmu. Maafkan kami, maafkan anakmu. Ibu, berapa banyak beban yang harus ibu tanggung, berapa banyak derita yang ibu tanggung karena perlakuan kami. Kalau saja ibu tidak meridhoi kami, tertutup pintu surga dari kebencian Allah terhadap kami. Ibu, maafkan kami. Itulah dahsyatnya pengorbanan seorang ibu di saat yang tepat. Momen ini, mari sama-sama kita berdoa untuk ibu-ibu kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah ibu-ibu kami seperti mereka mengasihani kami saat kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu kami. Kasihanilah mereka, angkatlah derajatnya seperti mereka mengangkat derajat kami. Ibu, di saat yang momen tepat ini, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini, ya Muqallibal Qulub, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid, irfa' lahum darajat ya bawaina. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami, kasihani orang tua kami.
maafkan semua kesalahan-kesalahan orang tua kami. Merdekakanlah mereka dari api-api neraka. Ya Allah, merdekakan orang tua kami dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang tua kami dari api neraka. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan memberi efek baik untuk orang-orang tua kita. Pahala mengucur pada orang tua jika orang tua kita sudah kembali ke alam Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ringan, selalu mendapatkan keringanan di alam barzahnya, selalu diberikan kecerahan kuburnya karena kita bisa berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah di bulan suci. Barakallahu wa lakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nafa'allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Nahmadukallahu hamdan wa syukran wa subhanallahul abadiyul abad alladzi khalaqas samawati wal arda bila amad wa khalaqal khalqa bila adad wa basatal arzaqa wa la ansa ahad walladzi fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salawatullahi wa salamuhu mustaqirrun ala khairi man nataqa bis-shawab wa afdalu man utiyal hikmata wa faslil khitab wa la alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar. Qala jalla jalaluhu qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sahibil kamalatil jusmaniyah wal aqliyatil fataniyah war ruhiyaniyatus safiyah Mustafa sallallahu alaihi wasallam qad mala'ta kauna mi buhuri khuluqika min makhluqat wa ala khulafaihi Abu Bakrin wa Umarin wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alhiqna alhamda ala ma manna bihi minal fadli wan ni'am walhiqna alhamda ala adadi ma asbagha ala khalqika minal anam walhiqna alhamda kama yastawjibuhu ala jami'il umam walakal hamdu kama asna ala nafsika fil qidam walakal hamdu kama ajraka ala al-sunati hamidinal qiyam. Anta ya Allah khaliquna alladzi lam yusharik fi khalqika ahad wa anta raziquna alladzi law adadna ni'amaka lam yuhsirhal adad kunna amwatan fa ahyaitana wa kunna fuqara'an fa aghnaitana wa anta alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa arsala ilaina rasulan wa anzalna alaina qur'anan wa ujriya ala jawarihina ta'atan wa katabta fi qulubina imanan falakal hamdu ala ma aulana falakal hamdu ala ma hadaitana. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin ya Kasiral Khair ya Daimal Ma'ruf ya Dzal Ma'rufil ladzi la yanqati'u abadan wa la yuhsihi ghairuhu ahadan. Ya Allah ya Muhsinun ya Allah ya Mun'imun ya Dzal Jalali wal Jud. Nas'aluka Allahumma an taj'al Ramadhana syahidan lana la alaina. Allahumma ja'al Ramadhana syahidan lana la alaina. Allahumma ja'al Ramadhana syahidan lana la alaina. Allahumma ja'al Ramadhana syahidan lana alaina. Taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tilawati Qur'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Ramadhana lana
syafi'an fi yaumil qiyamah. Allahumma la taj'al akhir ahdina ila ramadhan hadhihi sana warzuqna ya Allah al-audata marratan ba'da marrat. Allahumma la taj'al akhir ahdina ila ramadhan hadhihi sana warzuqna al-audata marratan ba'da marrat. Allahumma la taj'al akhir ahdina ila ramadhan hadhihi sana warzuqna al-audata marratan ba'da marrat aw qarratan ba'da qarrat. Rabbighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fi ma baqiya min a'marina wa kullama udna ila al-ma'siyati fa'ud alaina bit-taubati minha ya Allah. Wa idza saqalat alaina ta'atan fahawwinha alaina wa zakirna idza nasina wa basarna idza amaina wa ashraqna fi salihi du'ail mu'minin wa ashraqahum fi salihi du'aina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Uhanniukum atyabat tahani bi Idil Fitril Mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi